ketika waktu saya ada di tempat ini, ketika waktu saya lagi naik, saya ketika menyanyikan pujian refnya. Ref ini tadi pujian dia berkata seperti ini, selama ku menyembahmu, ya kan? Selama, coba ditampilkan, selama ku menyembahmu, ya, dikatakan di situ apa? Selama, coba ditampilkan tadi refnya tadi, ya. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Selama ku menyembahmu apa? Ku percaya. Apa? Bahwa apa? Ayo coba tolong yang cepat di belakang. Bahwa mujizat pasti terjadi. Ya kan? Nah ini lagi. Next, kemudian dikatakan selama kau besertaku, maka aku melihat apa? Ada mujizat setiap hari. Kalau mujizat terjadi setiap hari, berarti hari-hari kita mau enak mau nggak enak adalah hari yang baik, hari yang penuh berkat. Makanya dikatakan selama siapa beserta kita? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selama Tuhan beserta kita, setiap hari ada pagarnya Tuhan mengelilingi kita. Selama kita terus menyembah Tuhan, setiap hari kita melihat, kita percaya mujizat terjadi setiap hari. Tadi pagi coba dibuka 1 Petrus pasal yang ketiga. Bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, dikatakan 1 Petrus tadi yang ketiga, ayat yang ke-10, 1 Petrus 3, ayat yang ke-10. Baca sama-sama dengan iman. 1, 2, ayo saya cari dulu semua sampai dapat, saya tunggu semua. Buka Alkitabnya, garis bawahi Alkitabnya, ya. Imani, firman ini rema, firman ini bukan teori, firman ini pasti jadi. Sudah dapat semua, amin? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan apa? Mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap apa? Yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 12 baca dengan iman. Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin Bapak Ibu. Kalau mau lihat tadi dikatakan hari-hari baik. Zaman sekarang mana bisa dikatakan hari baik? Tadi pagi kita dengar Bapak Gembala, anaknya masuk rumah sakit kena COVID. Sudah hampir seminggu, bapaknya begitu masuk rumah sakit atau dirawat di rumah, malamnya sudah meninggal. Apakah itu bisa dikatakan hari baik? Bagi manusia itu bukan hari baik. Tapi bagi Kristus, orang yang mati di dalam Kristus, itu adalah apa? Hari baik. Tapi bagi orang yang di luar Kristus, bagi orang yang tidak suka perdamaian, bagi orang yang suka apa ucapan-ucapan yang menipu. Katanya Bapak Gembala sama saya, Andre jangan suka bersilat. Lidah bisa silat Bapak Ibu. Ya apa itu lidah bisa silat? Iya kan? Saya setiap hari selalu, Andre jangan bersilat lidah. Saya enggak bersilat lidah, cuma bulat. Iya kan? Orang yang suka bersilat lidah, itu Bapak Gembala peringatkan, belum tentu saya bersilat lidah, tapi diperingatkan. Orang yang gak suka damai, orang yang lidahnya suka bawa fitnah, orang yang lidahnya suka bawa perpecahan, itu dikatakan apa? Orang yang tidak bisa melihat apa hari baik. Sehingga dikatakan ayat yang ke-12, orang yang jahat, Tuhan lihat pun dikatakan apa? Aku tentang. Tapi kalau kita sore hari ini orang benar, kita sore hari ini orang yang terus ada dalam hadirat Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, telinga Tuhan. Sekarang telinga Tuhan tuh dia lagi mencorongkan ke kita.
Begitu kita buka suara, seperti Tuhan ngomong sama Salomo. Salomo di dalam mimpinya, Salomo, apa yang kamu minta? Betul kan? Kalau apa kamu minta, aku kasih. Salomo minta hikmat, sama Tuhan dikasih hikmat. Telinga Tuhan sekarang ada di atas kepala kita. Dia tunggu kita berdoa apa. Kalau kita orang benar, dikatakan apa? Tuhan tertuju telinganya kepada apa? Permohonan mereka. Katakan, amin. Siapa di sini orang benar katakan amin? Ini, jangan kita bilang aku gak suci, aku gak kudus. Percaya surya kebenaran, jemaatnya dipersiapkan jadi jemaat yang benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini kita butuh supaya hari-hari ke depan, dari awal tahun Bapak Gembala sudah kasih pesan, rancangan Tuhan, masa depan penuh harapan. Rancangan Tuhan, masa depan penuh sukacita. Rancangan Tuhan, masa depan penuh damai sejahtera. Dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari kecelakaan. Amin. Karena itu kita harus menjaga hidup kita. Kita harus betul-betul menjaga kehidupan kita. Saya khotbah selama 3 minggu. Yang pertama kapan hari saya berkhotbah dikatakan tentang hidup yang bergantung dengan Roh Kudus. Minggu lalu saya berkata hidup yang mengalami apa? Kasih mula-mula dan apa? Perjumpaan dengan Roh Kudus. Saya percaya kalau hidup kita bergantung dengan Roh Kudus. Saya percaya kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih mula-mula. Hidup kita dipenuhi dengan yang namanya minyak daripada Tuhan. Hari-hari ke depan kita akan baik. Amin. Tapi sore hari ini kita seringkali, Roh Kudus, aku mau Engkau tinggal dalam hidupku. Roh Kudus, aku mau bergantung kepadamu. Roh Kudus, aku sedang mengalami yang namanya kejenuhan. Aku membutuhkan kasih mula-mula. Roh Kudus kasih. Roh Kudus itu murah hati kok. Yakobus dikatakan, kamu minta hikmat, aku kasih hikmat. Kamu minta Roh Kudus, aku kasih Roh Kudus. Tapi sore hari ini, firman Tuhan akan berbicara. Hidup yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Bapak Ibu, 3 minggu ini saya bukan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, tapi saya berbicara jemaat ayo selama 1 tahun ke depan, selama sampai kita hidup, mari kita hidup mengandalkan Roh Kudus. Kita hidup mengandalkan tuntunannya, kita mendengarkan kemauannya. Tapi sore hari ini kita harus hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus, tadi janji Tuhan dikatakan apa? Kita akan melihat hari-hari baik. Siapa yang sore hari ini mau hidup dengan kehendak Roh Kudus? Lambaikan tangannya. Mau ya Bapak Ibu ya? Mau ya? Saya percaya ketika kita mau. Dikatakan ayo kita buka. Yohanes pasal yang ke-14. Buka semua Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Buka semua Alkitabnya, Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Apa maksudnya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Iya. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Maka aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Sampai di situ. Dia menyertai kapan Bapak Ibu? Oke, lompat ayat yang ke-21 dan 22. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang apa? Mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan apa? Dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, dikatakan apa? Aku akan menyatakan diriku kepadanya.
Lompat ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan apa? Menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam apa? Bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 kali Tuhan berbicara. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti firman-Ku. Firman-Nya apa? Hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, sore hari ini berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita mau Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, bukan tinggal tok. Kalau kita mau Roh Kudus itu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Kalau kita mau Roh Kudus itu bekerja, menuntun kita. Sore hari ini Tuhan ajarkan belajar roh apa? Belajar apa? Taat perintahnya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu taat sama perintahku. Perintahnya apa? Macam-macam. Kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa dengar Tuhan mau pesan apa. Nanti ada khotbahnya juga, mendengar suara Tuhan. Tapi poinnya kita bicara dulu garis besarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dengar perintahnya. Dan kalau kita dengar perintahnya, maka Tuhan juga apa? Mengasihi kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan situ, tetapi ada yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah untuk mereka bagi siapa? Bagi yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Menuruti perintahnya. Sore hari ini, kita katanya mau bergantung dengan Roh Kudus. Kita katanya mau mengalami kasih mula-mula. Oke, dia datang. Kita minta Roh Kudus tinggallah. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus tuntun langkahku. Roh Kudus buka pikiranku. Roh Kudus sertai aku. Tapi sore hari ini, langkah terberatnya, maukah kita nurut sama kehendaknya Roh Kudus? Firman Tuhan tadi pagi, kalau engkau mau melihat hal-hal yang baik, melihat hari-hari yang baik, maka engkau harus apa? Menjauhi kejahatan. Itu teorinya yang tadi pagi dikatakan perpecahan, ngomongnya suka mengadu, ngomongnya suka bagaimana, ya kan? Menjauhi kejahatan artinya apa? Roh Kudus adalah roh yang kudus. Artinya dia mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Ini khotbah berat Bapak Ibu. Tidak gampang Bapak Ibu. Ini khotbah tidak populer. Zaman sekarang ini mau kudus siapa? Betul apa betul? Kalau zaman dulu mungkin teknologi belum maju, kita bisa hidup kudus. Hamba-hamba Tuhan yang zaman-zaman dulu yang tua-tua tidak tahu namanya WA, tidak tahu yang namanya teknologi. Cuma tahu di dalam kamar baca Alkitab seperti Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi zaman sekarang tantangannya besar Bapak Ibu. Mau hidup kudus bagaimana? Betul apa betul? Kadang yang ke gereja saja kelihatan kudusnya waktu di mana? Di gereja. Nanti sudah pulang, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya berdoa. Tuhan, selama dari hari Selasa saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dalam kekudusan. Saya tahu ini zaman sekarang udah gak relevan, tantangannya udah banyak, gangguannya udah banyak. Tolong Tuhan, ajari saya selama 1 minggu ini untuk hidup kudus. Seperti orang zaman dulu lah Bapak Ibu. Tapi saya mau ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya, supaya jadi berkat. Tadi pagi ketika saya lagi upload video, tiba-tiba saudara Alfred nyeloteh, loh Dre,
kok yang nonton YouTube-mu kok 167 orang. Loh, saya jadi tambah takut Bapak Ibu. Entah dia nonton mungkin hanya manas-manasi aja, pencet klik, tapi saya jadi takut Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya di gereja hidup kelihatan kudus, betul lah. Tapi kalau saya di luar, saya buat yang aneh-aneh Bapak Ibu. Dan di antara 167 orang itu, melihat muka saya, terus dia bilang, lu iki langsing di YouTube sing khotbah tentang kekudusan. Mati gak Bapak Ibu? Saya gak bangga ketika dikatakan, Dre, yang nonton YouTube-mu 167 orang. Baru tembus 150 kali ini Bapak Ibu. Gak pede saya Bapak Ibu. Bukan saya membanggakan diri. Justru saya malah takut Bapak Ibu. Karena apa? Berarti muka saya ini semakin dikenal orang. Kalau saya neko-neko di luar, kalau saya khotbah kekudusan di sini, tapi saya di luar hidup gak karuan, orang mau bilang apa Bapak Ibu? Tuhan dari tempat mati ini udah tahu duluan. Andre, kamu di atas mimbar tapi hidupmu hancur. Satu kali ketika di luar, hidupku rusak. Orang bilang, loh ini yang YouTube-nya apa itu? Surya Kebenaran TV. Di mana ya itu gerejanya? Bukan justru menambahkan nilai plus Bapak Ibu. Tapi menambahkan nilai apa? Negatif. Loh mateng kon. Jadi tadi saudara Alfred ngomong gitu, pertamanya saya senang Bapak Ibu. Waduh 167, tak lihat yang buka berapa menit. Enggak ngurus yang buka 2 menitan, kayak 3 menitan, kayak terserah. Tapi setelah semakin kesini saya makin takut. Loh muka saya dilihat orang banyak ini berarti. Saya semakin harus jaga-jaga Bapak Ibu. Betul apa betul? Tapi sore hari ini bukan kita takut manusia. Boleh kita di gereja alim, waduh Pak Yulia kalau duduk di gereja, aduh sopan banget duduknya santai, sopan mendengarkan firman. Tapi di luar katanya orang, kelakuannya kayak jiaran. Weting tresno, soko, kulino, gitu kan ya. Kayak jiaran, di gereja, walim, haleluya. Shalom. Tapi di luar kuda lumping, kuda jingkrak, semuanya keluar. Di gereja minumnya vaksin darah Yesus. Di luar minumnya bir bintang. Di luar minumnya anggur cap. Nah Tuhan mau Bapak Ibu supaya jemaat Surya Kebenaran menikmati hari baik. Kita ambil yang disenangi manusia lah. Tuhan mau selama 2021 jemaat Surya Kebenaran menikmati hari baik. Katakan menikmati hari baik. Untuk menikmati hari baik sore hari ini Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya Roh Kudus. Yang pertama kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Tadi pagi kan bahasanya masih bahasa mendunia Bapak Ibu ya. Jauhilah perkara yang jahat. Jauhilah perkara yang enggak benar ya. Jauhilah perkara yang jahat. Tapi sore hari ini Tuhan mau lebih menekankan lagi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai apa? Anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Garis bawahi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan ngantuk Bapak Ibu, ini memang firman gak populer. Tapi tujuan kita ikut Tuhan, supaya kita kudus sama seperti Tuhan kudus. Jalan kita menikmati hari-hari yang baik, jalan kita menikmati hari yang penuh harapan, memang gak populer. Dan berat untuk dilakukan, yaitu apa? Hidupku kudus. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Kudus itu bahasanya hagios, murni. Tuhan mau kita jadi orang yang tulus-tulus lah. Jadi bahasanya orang kudus itu orang tulus. Apa adanya. Orang bilang gak munafik.
Bukan berarti nggak munafik kita tunjukkan kebobrokan kita. Enggak, kita berdoa, Roh Kudus tinggal dalam hidupku, jadikan aku kudus. Kita semua manusia ini udah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Saya pun dalam seminggu Selasa sampai Sabtu, ketika saya berdoa, Tuhan saya mau menyampaikan hidup kudus. Coba aku prosesin selama Selasa sampai Sabtu. Selasa enggak terjadi apa-apa, Rabu biasa-biasa aja, Kamis apalagi, Jumat ya begitulah, Sabtu Bapak Ibu. Saya baru sadar, oh iya ya, ketika kita dibawa, diuji, hawa nafsunya anak muda, kita enggak kerasa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, ketika kita peka, kita ngerti, oh iya ya, kamu kan minta supaya diuji untuk hidup kudus, supaya firman-Mu jadi berkat dalam jemaat. Ternyata Bapak Ibu, hati-hati. Seringkali setan itu kalau mau bawa kita pergi menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak kudus, dia enggak membutuhkan waktu yang lama. Sebentar saja. Orang yang baik, orang yang kudus, sebentar saja ketika dia jauh dari Tuhan, ketika dia mundur dari Tuhan, sebentar saja dia jadi orang yang rusak luar biasa. Kalau sudah jadi orang jahat tidak bisa melihat hari baik. Kita kan mau hidup melihat hari baik toh Bapak Ibu. Ini khotbah enggak populer Bapak Ibu. Tapi ayolah. Tuhan kepingin, ya, dikatakan coba buka Ibrani 13 ayat yang ke-12. Betapa pentingnya kekudusan. Ibrani 13 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Itu jugalah Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk apa? Untuk menguduskan umatnya dengan apa? Darahnya sendiri. Yesus datang itu bukan cuma bawa selamat Bapak Ibu. Tapi dia menguduskan umatnya supaya kita jadi umat yang kudus. Ini bukan khotbah berkat. Tapi dari hal yang ini ketika kita lakukan, kita berseru telinga Tuhan ada di atas kita. Tapi kalau kita bilang khotbah apa ini? Muka Tuhan menjauh dari kita. Tuhan mau sore hari ini supaya kita hidup kudus, hidup murni. Jadi Tuhan itu datang ketika dia mencurahkan darahnya itu menguduskan siapa? Kita. Makanya tadi pagi perjamuan kudus, Eman yang gak datang tadi pagi. Kalau kita percaya dengan iman, itu bukan hanya sekedar lambang, tapi kita percaya darah Yesus yang kita minum, darah Yesus yang kita percaya. Jadi satu dengan kita, itu apa? Menguduskan kita. Penyakit-penyakit disembuhkan, penyakit-penyakit dipatahkan. Amin. Jadi percaya sore hari ini, semuanya jemaat Surya Kebenaran bebas dari penyakit. Amin. Gak ada amin Bapak Ibu. Bebas dari apa? Penyakit. Kena corona uang gak sedikit Bapak Ibu. Hari Kamis barusan saya mau undang Pak Gideon untuk khotbah di sini. Ketika waktu saya khotbah, dia bilang apa? Mohon maaf Drew, saya gak kemana-mana dulu. Kenapa? Saya baru sembuh dari coronces. Itu corona itu suaminya, istrinya coronces gitu kan ya. Saya baru sembuh dari coronces. Serius kok. Serius, tapi sekarang udah sehat. Tapi saya membatasi dulu. Mama saya, mamanya itu umur berapa itu? Mama saya juga kena 2 minggu. Tapi puji Tuhan loh itu masih ada. Puji Tuhan kita enggak sampai masuk. Itu mamanya itu udah tua Bapak Ibu. Yang omnya Bu Gembala itu udah tua. Masuk kena corona 2 hari. Game over. Ini mamanya Ko Gideon yang sudah di rumah sakit, dioperasi, diapa-apain. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Saya tanya habis uang berapa kok? Ya 40 juta lah 2 orang. Itu enggak ngamar Bapak Ibu. Kalau ngamar ya mungkin nolnya bisa ditambahin 1 di belakangnya gitu kan ya. Jadi kalau kita mau melihat hari baik, lihat
tetap ada pertolongan Tuhan. Saya tanya, terus gimana kok? Selesai. Terus kok 40 juta itu habis buat apa aja? Ya kita harus swab, harus beli obat, harus beli vitamin, harus beli lain-lain. Kita harus isolasi di rumah, habis 40 juta. Bapak Ibu mau 40 juta terbuang begitu saja? Neono kata Bapak Gembala. Jadi sore hari ini, kalau kita tidak kena corona, kita tetap tertutup bungkus rapi sama Tuhan, bersyukurlah. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan, tapi kalau kita hidup benar, Tuhan pasti buka jalan. Amin Bapak Ibu. Kita percaya aja lah, sore hari ini kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Tuhan mau supaya kita apa? Hidup kudus. Makanya kenapa kok gereja terus dibuka? Supaya orang itu diingat-ingatkan, diulang-ulangkan. Meskipun seringkali khotbahnya sampai yang duduk belum apa-apa, aduh pantatnya udah panas, aduh kok lama banget ya, aduh aku capek butuh istirahat. Tapi seringkali gereja terus membuka supaya apa? Supaya kita selalu diingat-ingatkan, supaya kita selalu disadarkan. Karena belum tentu besok bisa buka lagi Bapak Ibu. Saya baru dengar tadi, saya ditelepon sama cucu dari yang meninggal tadi. Cucunya omnya Bu Gembala, mulut aja Bapak Ibu ya. Cucunya omnya Bu Gembala. Dia tanya, Dre kamu ibadah jam berapa tadi deh? Aku ibadah jam 6 pagi. Oh ya? Kok ibadah jam berapa? Aku ibadah jam 8 sampai setengah 10. Aduh cepet banget, gak kerasa. Tumben dia bilang gitu Bapak Ibu. Padahal biasanya kalau lama sedikit dia udah meronta-ronta gitu kan ya. Terus dia bilang gini, aduh gak kerasa apa, cepet banget rasanya. Kenapa? Ya kita kali ini disuruh tutup. Bukan menutup diri Bapak Ibu, disuruh tutup. Jadi ini gereja paling berani. Pendetanya paling berani. Dibanding yang lain pendetanya ini paling berani. Karena apa? Dia tegur juga mirip-mirip Bapak Gembala. Dia berani buka, enggak berani tutup. Dia buka terus ibadahnya. Tapi kali ini dia harus ngalah. Karena bukan dia yang mau nutup, tapi dia disuruh tutup. Jadi yang datang cuma singer, song leader, pemain musik. Jemaat dirumahkan lagi. Jadi kita enggak tahu Bapak Ibu, besok masih bisa buka apa enggak. Saya enggak nakut-nakutin, tapi kita tetap saja senyum. Karena apa? Selama Tuhan masih menyertai kita dan selama masih ada penyertaan Tuhan, terus pasti kita bisa melihat hari-hari baik. Karena itu sore hari ini ayo Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Jangan kita berkata gini, aduh aku bukan orang kudus, aku akeh dosae. Ya memang Bapak Ibu mau dibilang-bilang, ayo banyak-banyakan dosa, saya mungkin lebih banyak dosanya daripada Bapak Ibu gitu kan ya. Tapi Tuhan katakan apa? Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang pertama, coba Efesus 1 ayat yang pertama, dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang apa? Kudus di Efesus. Orang-orang apa? Percaya dalam Kristus Yesus. Tuhan gak bilang orang yang beragama Kristen, Tuhan gak bilang orang yang beragama ini, Tuhan gak bilang orang yang di Efesus secara khusus, Tuhan gak bilang orang-orang di Surya Kebenaran, tetapi siapa? Orang-orang yang siapa? Percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua dikatakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi kita ini orang-orang kudus. Orang boleh bilang santo ini. Firman Tuhan sore hari ini katakan, kita orang-orang kudus. Kasih tahu kanan kirinya, kamu orang-orang kudus. Kasih tahu, kamu orang-orang kudus. Jadi sore hari ini nggak ada yang bilang lagi ya, duh hidupku iki susah, hidupku iki rusak, duh hidupku iki penuh dengan borok, aduh hidupku ini penuh dengan kejahatan. Kalau sore hari ini kita sadar kita jahat, kalau sore hari ini kita sadar kita penuh dengan borok, kalau sore hari ini kita sadar hidup kita penuh dengan dusta, penuh dengan yang dikatakan tadi silat lidah, penuh dengan kejahatan. Sore hari ini ketahuilah Tuhan mau hidupmu kudus. Dan ketika kita bilang Roh Kudus, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, aku mau hidup kudus, maka hari ini juga engkau adalah orang-orang
kudus. Percayalah sore hari ini, pulang dari tempat ini, saat ini juga ketika kita mau, Tuhan aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan. Kita adalah orang kudus. Ayo renungkan sore hari ini. Kekudusan di dalam kehidupan kita, apa yang mungkin belum kudus? Apa mungkin kejahatan-kejahatan yang masih kita lakukan? Kita masih manusia Bapak Ibu. Kita juga masih penuh dengan yang namanya dosa. Tapi sore hari ini, darah Yesus menguduskan kita. Jangan lagi kita berbalik. Amin. Ngomongnya gampang Bapak Ibu. Ujian itu terus ada tiap hari. Tantangan itu terus ada tiap hari. Nanti kita belajar. Karena itu kita butuh yang kedua. Kita butuh yang namanya komitmen untuk hidup kudus. Kita nggak hanya hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan bisa 1 hari selesai. 2 hari selesai. Tapi kita harus komitmen sore hari ini. Tuhan, aku mau hidup kudus. Aku mau komitmen Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Dikatakan di situ, orang yang mencuri, apa? Janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada apa? Perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan apa? Yang baik untuk bangun. Di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah apa? Kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita harus komitmen sore hari ini Bapak Ibu. Aku mau komit. Dikatakan di situ. Kalau dulu mencuri, sekarang enggak mencuri lagi. Saya enggak ngomong Bapak Ibu di sini tukang curi, saya bisa digebukin. Tapi kita merenungkan apa yang kita curi selama ini. Yudas. Yudas itu siapa? Rasul. Posisinya apa? Di dalam murid Kristus, dia posisinya apa? Bendahara. Loh, gurunya masih ada. Yesusnya masih ada. Jabatannya rasul, tapi suka nyolong. Loh kok Andre tahu? Menghakimi ini dosa. Lo enggak menghakimi Bapak Ibu. Waktu ada perempuan yang bawa minyak narwastu, dia akan mengurapi kaki Yesus. Ditumpahkannya semua. Jawabannya Yudas apa? Dia marah. Ini memboros-boroskan. Maunya dia itu apa? Supaya dititipkan sama bendahara. Supaya bendahara bisa jual. Kalau jual dia bisa apa? Ngutil. Ngutil itu bahasa Jerman. Ngutil. Yudas gitu mencuri uangnya Tuhan. Padahal gurunya masih kelihatan jelas di situ. Sore hari ini saya nggak tahu apa yang kita curi. Tapi intinya ayo kita komitmen. Apa kejelekan kita yang dulu? Saya percaya kalau jemaat surya kebenaran perpuluhan setia-setia semua. Amin. Saya percaya kalau itu. Jangan ditiru Yudas. Saya percaya Roh Kudus pastilah. Bapak Ibu ketika Yudas mungkin mau ngutil gitu kan ya. Saya kadang kalau misalnya mau ngambil uang dompet di mama saya gitu kan ya. Pasti saya laporan gitu. Ma aku ada ambil uang berapa 15.000 kamu. Wis tuwek sih ngambil duit deh dompetku gitu kan ya. Gini-gini masih minta sangu mama Bapak Ibu. Ya makanya belum merit. Masih minta sangu soalnya gitu. Kadang ketika mau ngambil saya percaya Yudas itu pasti dikasih tahu sama Roh Kudus. Das, woi dasmu, jangan, itu uangnya Tuhan, itu uang titipan buat pelayanan, jangan diambil. Yudas ambil, kecil dulu, 1.000 mungkin, ya kan, kalau mata uang sini. Nanti lusa, dititipin lagi, ini ya buat pelayanannya Tuhan Yesus. Yudas lihat, waduh, ada lagi, Yudas mau ambil. Roh Kudus pasti ingatkan Bapak Ibu. Betul apa betul? Roh Kudus ingatkan. Das. Woi, das. Untung gak diganti sama Roh Kudus. Bedes. Untung loh. Masih dibilang das gitu. Ayo
masih diambil. Lama akhirnya dia jual, uangnya habis. Yang dia jual siapa? Tuhan Yesus. Bayangkan, endingnya mati, bunuh. Ketika kita mencuri uangnya Tuhan, itu sama secara tidak langsung kita mematikan diri kita sendiri. Makanya dikatakan apa? Dijauhkan belalang pelahap. Justru ketika kita jujur sama Tuhan, jujur-jujuran sama Tuhan, Tuhan bukakan apa? Tingkap-tingkap langit. Imani Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu. Amin. Dikatakan tadi ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayo kita pakai mulut kita buat apa? Tadi pagi coba 1 Petrus tadi ayat yang pasal yang ketiga ayat yang ke-10 tadi dikatakan apa? Dikatakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, dikatakan di situ apa? Saya perjelas lagi. Ayo ayat yang ke-10, cepat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya dari yang jahat. Ayo lidah kita. Saya percaya jemaat surya kebenaran semua gak ada yang misuan. Gak ada yang suka ngomong kotor, amin. Mau diserempet beca, mau hujan-hujanan, apalagi yang suka di jalan raya mungkin kecipratan air, nggak ada yang bilang jian. Tapi kalau kena bilang apa? Puji. Praktek besok ya kalau ngalamin semua. Yang ketawa itu biasanya ngerasain biasanya, gitu kan ya. Kita pakai mulut kita buat apa? Bibir kita dengan ucapan-ucapan yang menipu, fitnah. Apalagi, saya ingat yang namanya Korah Bapak Ibu. Korah itu orang yang dipakai Tuhan. Korah, Datan, Abiram. Ketika keturunannya Korah bertobat, dipakai sama Daud, Bani Korah, memimpin pujian. Saya percaya biasa kalau orang-orang Ambon, mohon maaf, kayak Kak Ivon, ada Kak Oti, ya, itu kalau udah darah keturunan seni, ya, itu pasti turun sampai ke bawah-bawahnya. Makanya kalau Kak Ivon bawa pujian itu kan beda. Kalau Andre itu kan karena the power of kepepet. Tapi kalau Kak Ivon itu memang karena turunannya dari sana seni. Nah saya percaya Korah ini juga salah satu orang yang dipakai Tuhan. Khususnya di dalam pujian penyembahan waktu zamannya Musa. Kalau enggak gitu mana mungkin dia bisa menggerakkan ratusan orang untuk memberontak sama Musa. Berarti dia dipakai loh. Itu termasuk orang penting. Ya kan? Mungkin dia pemimpin pujian, pemain kecapi, intinya orang penting. Tetapi hidupnya dipakai apa? Dia menggerakkan orang. Dia menyebarkan berita untuk melawan Musa. Kalau misalnya Musa salah urusan sama Tuhan 2 kali lipat. Kalau Andre salah, Andre urusan sama Tuhan 2 kali lipat. Gak usah diote-ote. Tapi Korah, dia menggerakkan orang. Termasuk Datan, termasuk Abiram. Korah ini termasuk orang yang berpotensi. Orang yang punya istilahnya mungkin ya orang bilang kepala 100, kepala 1000 begitulah. Dan saya percaya itu bukan sehari 2 hari dia lakukan itu. Mungkin hari ini dia hasut, kamu lihat tuh Musa, pemimpin sakar PDW. Loh, itu lihat seperti Miriam kan, ngambil istri Sipora, ya kan? Atau mungkin zaman sekarang itu lihat pacare kok Andre, lihat entah modelnya kok ngono itu. Misalnya gitu kan. Korah juga gitu. Saya percaya Roh Kudus pasti ingatkan dia, Korah jangan. Korah jangan. Jangan kau sebarkan berita fitnah. Jangan kau sebarkan berita perpecahan. Korah itu punya, kalau enggak termasuk orang penting, enggak mungkin Bapak Ibu. Dia pasti juga orang kepercayaan Musa. Musa tahu orang ini juga ada urapan. Musa tahu orang ini juga dipakai Tuhan.
Dia juga punya kedekatan sama Tuhan. Tapi itu loh, ketika orang hidup di luar daripada Tuhan, ketika orang hidup mulai mundur dari Tuhan, apapun dia berani lakukan. Wong yang sehari gak pergi gereja aja, bisa mati dalam sekejap, bisa rusak dalam sekejap, apalagi yang gak pernah pergi gereja. Apalagi yang gak pernah doa. Hari pertama Korah sudah diingatkan mungkin sama Roh Kudus, jangan. Hari kedua mungkin ada yang mengingatkan dia, bukan Roh Kudus, manusia. Tuhan itu kan bisa bicara melalui macam-macam. Melalui mimpi, melalui orang, mungkin ada yang tegur. Korah jangan. Jangan Korah. Tapi yang namanya Korah apa? Bebal. Yang namanya Korah keras kepala. Ya sudah. Musa tinggal duduk. Dia berdoa sama Tuhan. Dia menyerahkan sama Tuhan. Hati-hati loh. Kalau orang sudah menyerahkan sama Tuhan, kalau Tuhan yang turun tangan, lebih sakit daripada kita bertobat sendiri. Kalau Tuhan turun tangan, bukan saya nakut-nakuti. Tapi kalau Musa salah, Musa itu lebih mengerikan sakitnya daripada Korah. Kalau Musa salah, makanya dikatakan orang yang mengerti itu 2 kali lipat. Akhirnya apa? Belum pernah kejadian orang ditelan bumi. Ya itulah pertama kali mungkin rasanya orang ditelan bumi. Tiba-tiba lagi berdiri begini bersama 250 orang yang dihasut. Makanya jangan mau apa? Dihasut. Kalau kita dihasut, bawalah berita perdamaian. Karena apa? Yang menghasut, yang terhasut juga apa akhirnya? Dimakan oleh bumi. Karena apa? Keras kepala. Makanya dikatakan tadi, harus menjaga lidahnya terhadap apa? Yang jahat, bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Anak-anak muda, ayo mulai sekarang belajar. Tapi saya percaya anak-anak muda Surya Kebenaran sudah gak ada yang misu-misuan. Gak suka ngomong yang jorok-jorok. Ya, ayo jangan ngomong yang jorok-jorok. Jangan ngomong yang misu-misu, jangan ngomong yang gak baik. Yang lebih lagi, jangan suka fitnah, jangan suka beritakan berita yang gak benar. Itu mempertanggungjawabkannya sama Tuhan. Amin. Yang ketiga contoh tadi. Nah ini, saya ambil contoh terakhir satu, Simson. Nah, Simson itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, luar biasa ya. Amin. Simson itu orang yang super power, dipakai sama Tuhan luar biasa. Tapi hidupnya gak mau komitmen. Hidupnya bahasa Jawanya wedoan. Itu imbuhan, wedoan. Kalau yang cewek, apa ya, kalau lanangan. Tapi ini warning. Saya tahu cuma Surya Kebenaran gak ada. Kalau yang ada bertobat. Kan sama, wedoan, lanangan, rokokan, misuan. Tinggal ditambahin an aja Bapak Ibu. Apalagi turuan. Yang di gereja suka turuan. Nah itu juga. Angopan. Ngamuan. Apalagi? Kalau ngelawan sudah gak bisa. Ngelawan. Gak ada. Jadi kalau di gereja yang suka turuan, tangi. Si Simson ini orangnya suka apa? Wedoan. Ayo yang sudah menikah, yang belum menikah, Simson ini dipakai Tuhan luar biasa loh. Coba kalau dia gak wedoan. Atau mungkin dia wedoan sekali bertobat gitu. Bukan berarti boleh wedoan Bapak Ibu, wedoan sekali. Masalah itu kan sudah kejadian. Kalau belum wedoan jangan. Hiduplah kudus. Kalau sudah kejadian Tuhan masih mau pakai orang yang bertobat. Tapi ya sudah sama kayak tongkat. Tongkat itu kalau sudah dipotong lama-lama habis. Gak ada kegunaannya. Simson ini aslinya tongkatnya panjang kalau saya gambarkan. Wedoan pertama kepotong sedikit. Wedoan kedua kepotong sedikit. Roh Kudus ingatkan, Son,
hidupmu itu dipakai Tuhan loh Son. Tapi namanya nafsu, anak muda. Makanya hati-hati, pacaran jangan di tempat gelap. Pacaran boleh ciuman. Asal di depan orang tuamu. Kalau orang tuamu udah bilang gak apa-apa cium aja, itu orang tuanya rodok. Gitu kan ya. Jangan dibilang, katanya Kak Andre boleh ciuman di depan orang tuamu. Itu pun 1 detik, pakai hidung. Ayo kalau sekarang pakai hidung ayo boleh. Boleh enggak? Corona itu. Simpson ini enggak tahan nafsu. Kita boleh berkata, kita kuat. Kita kuat. Tapi coba jujurlah anak-anak muda di tempat ini. Ya, yang sudah ngerti pacaran. Jujurlah. Makanya tolonglah wanita-wanita kalau berpakaian. Wanita laki yang disalahin. Berpakaianlah yang baik. Pria-pria. Ya memang kalau pria pakainya baik terus sih. Pria-pria jagalah matamu. Simpson ini enggak jaga hati Bapak Ibu. Lihat cewek ayo dikit diambil. Lihat cewek ayo dikit diambil. Roh Kudus pasti ingatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali enggak bertobat, bebal lama-lama jadi tukang apa? Giling. Mau jadi tukang giling. Bayangkan Samson, seorang yang dipakai Tuhan. Bawa pedang, hancurkan orang Filistin. Jadi tukang giling sambil matai buta. Muter gini Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Dipermalukan sama Tuhan. Simpson ini pasti ditegur Tuhan bolak-balik. Tapi hidupnya gak mau berubah, gak mau bertobat. Ayo sore hari ini. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu gak wedoan. Mungkin Bapak Ibu gak rokokan. Mungkin Bapak Ibu gak turuan. Tapi Bapak Ibu malesan. Gak konsisten. Kalau Tuhan sore hari sudah ngomong, ayo lebih rajin beribadah. Ayo datanglah beribadah. Kalau Tuhan bilang, ayo berikanlah apa yang jadi bagianku, berikanlah. Kalau Tuhan bicara sore hari ini, ayo layani aku, layanilah. Apa yang sore hari ini Roh Kudus bicara, dengarkan, lakukan. Komitmen mulai hari ini, amin. Kalau kita mau komitmen Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh, kita buka Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai 33. Yehezkiel pasal yang ke-36. Kalau kita mau komitmen, kita mau sungguh-sungguh. Tuhan itu loh, kalau ngomong itu mau di ujung mana, pasti sama. Enggak mungkin enggak sama Bapak Ibu. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Orang kalau sudah sakit hati Bapak Ibu, obatnya mahal. Ya. Orang kalau sudah sakit hati, ini barusan sepupunya Ibu Gembala yang sakit COVID sembunyi-sembunyi. Ya. COVID-nya sudah kena di liver, COVID-nya sudah kena di ginjal, komplikasi lah. Sampai ngomong sama ponakannya Ibu Gembala yang kepala rumah sakit, tolong carikan hati yang baru. Tolong carikan hati yang, tolong carikan obat untuk hati. Dan obat itu ternyata mahal dan susah untuk ditemui. Saya barusan diminta tolong sama orang. Tolong dari kamu carikan aku obat untuk COVID. Namanya Gamaras. Saya tanya di toko, berapa harganya? 4,5 juta. Cuma 2,5 mili. Sabrina 2,5 mili itu sedikit apa banyak? Itu cuma untuk 1 kali suntik. Namanya Gamaras. Tapi barangnya kosong. Itu harga lama 4,5 juta. Bayangkan Bapak Ibu, 2,5 mili. Kalau omong kosong Sabrina mau nyuntik teledor, jatuh itu 2,5 mili. Kan 2,5 mili saipet. Aduh, netes. 5 juta hilang Bapak Ibu. Tapi sore hari ini, kalau kita mau komitmen, dikatakan Tuhan kasih apa? Hati yang baru. Kalau kita komitmen, aku enggak mau rokokan lagi, Tuhan kasih paru-paru yang, amin. Tuhan bukan hanya kasih itu, Tuhan kasih roh yang baru.
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat, roh kita diperbaharui. Rohani kita diperbaiki. Ya, ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Aku akan apa? Menumbuhkan gandum serta memperbanyak. Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Kalau kita mau komitmen, Tuhan aku mau hidup kudus, aku mau komitmen, apa yang kau ajarkan aku dengar. Dikatakan hari ini aku akan tumbuhkan gandum. Engkau tidak akan mengalami kelaparan, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Kalau ada kesulitan pun Tuhan akan turun tangan. Hari depan kita, hari depan yang apa, baik. Ayat 30, aku juga akan memperbanyak buah pohon-pohonmu, hasil ladangmu, jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ketika Tuhan sudah kasih hati yang baru, bukan hati yang keras Bapak Ibu, ketemu orang yang hatinya keras itu gak enak loh Bapak Ibu. Tuhan mau kasih berkat tapi hati kita keras, gak enak Bapak Ibu. Tuhan mau berkati kita, hati kita nolak, gak enak Bapak Ibu. Katanya minta berkat, tapi dikasih berkat nolak. Dikasih berkat hatinya keras. Sore hari ini Tuhan sedang mau kasih sama kita hati yang baru. Tuhan mau kasih kita hari depan yang baik, hari depan yang penuh harapan. Mau gak kita responi? Dikatakan tadi apa? Kalau kita ingat dulu kejelekan-kejelekan kita. Mungkin kalau saya boleh ambil ceritanya Pak Yuli ya. Dulu beliau ditegur bolak-balik sama Bapak Gembala. Pak Yul, stop sudah. Pak Yul, stop sudah. Jawabannya Pak Yuli apa? Diterusin. Ceritanya mungkin dulu kalau nggak gitu ya. Sampai akhirnya beliau menghadapi yang namanya sakit paru-paru. Betul ya? Sakit paru-paru, ya nggak tahu mungkin dulu napas sesak. Mungkin kalau dulu sakit paru-paru bersamaan dengan corona, waduh. Makanya sing suka paru-parunya dikotorin itu, ini musim corona loh. Corona itu nyerang paru-paru loh, bok salah loh. Iya. Suka serang napas loh ini ya. Jadi kalau mungkin sekarang Pak Yuli baca ayat ini, dia sambil ingat-ingat. Dulu aku hampir mati. Tapi Tuhan kasih paru-paru yang baru. Hari ini sehat. Aku kalau mau ambil rokok, mau tak isep lagi kurasani. Aduh, wis gak kolu. Atau mungkin dalam hati, sik kolu asli, cuma ya opo, wedi. Jangan karena wedi Bapak Ibu, cuma karena sadar. Sama, dia mengingat cerita yang dulu dia jadi malu sendiri. Iya ya, dulu aku padahal sudah dibilangin bolak-balik, ojo, mandek. Tapi untung Tuhan tuh berhentikan tepat pada waktunya. Kalau sampai Tuhan izinkan sampai sakit paru-paru dan hari ini Tuhan sembuhkan, bukan berarti yang lain yang belum sakit paru-paru sehat-sehat saja, aman-aman saja, belum tentu Bapak Ibu. Tapi sore hari ini ambillah keputusan. Saya rasa kalau Pak Yuli mungkin lihat rokok lagi, aduh dalam nama Yesus ya Pak ya, dalam nama Yesus, bukan dalam nama Yesus, tapi dalam nama Yesus. Kita pun juga yang mungkin anak-anak muda ya, nonton film porno, kelihatannya memang enak. Tapi percayalah, ketika kalian nonton itu justru membuat pikiran kalian semakin sempit, pikiran kalian semakin berat. Memang waktu nonton enak. Kok Anda kok tahu ya? Tahulah namanya kita laki-laki. Tapi kita justru secara kedokteran saja kita nggak bisa mikir yang baik. Tapi sore hari ini ketika mungkin kita mau ambil komitmen, kita jadi malu sendiri. Tuhan, aku sudah nggak mau seperti yang dulu lagi. Aku mau berbalik. Yang suka wedoan memang enak Bapak Ibu kalau ada duitnya.
Kalau nggak ada duitnya ya dibuang. Tapi kalau ada duitnya wedoan memang enak secara manusia. Tapi ketika kita baca ini, aku merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan keji. Ya, merasa mual. Kita harus sampai pada titik itu. Ketika kita hidup dalam kekudusan. Ketika mungkin kita dulu suka berontak. Kita ingat-ingat, aku berontak bikin malu diriku sendiri. Mandek. Ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ini, aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Dan reruntuhan akan apa? Dibangun kembali. Hari ini, ketika kita mau katakan, Tuhan, aku mau komitmen Tuhan. Meskipun itu berat. Tapi ketika kita mau komitmen, kita mau jalan selama tahun 2021. Apa yang jadi reruntuhan? Apa tembok-tembok yang mulai pecah? Sore hari ini Tuhan kasih yang baru. Tuhan mulai bangun. Mulai hari ini pulang dari tempat ini Tuhan kasih yang baru. Tuhan bangun yang baru. Kalau pekerjaanmu mungkin mulai mati, pekerjaanmu mungkin mulai turun, pekerjaanmu turun, pekerjaan mungkin kurang baik. Hari ini Tuhan mulai bangkitkan lagi. Hari ini Tuhan mulai kasih peningkatan. Kalau kesehatanmu gak baik, kesehatanmu main sakit-sakitan, hari ini kalau engkau mau komitmen, Tuhan kasih kesehatan yang baru lagi. Amin. Percaya Bapak Ibu. Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita komitmen. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita memperjuangkan kekudusan itu. Tuhan mau kita memperjuangkan sampai nanti akhirnya nanti. Tuhan mau kita memperjuangkan. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai yang ke-20 yang terakhir. Ketika kita sudah komitmen, kita harus perjuangkan. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau apa? Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Ayat yang ke-20, di antaranya Himenius, Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Minggu lalu kita bicara tentang Demas. Demas sungguh-sungguh cinta Roh Kudus, tapi karena dibutakan dengan dunia, ia terbutakan, ia mundur. Sore hari ini kita harus perjuangkan hidup dalam kekudusan. Memperjuangkannya itu tidak gampang Bapak Ibu. Dikatakan di situ apa? Banyak orang yang sudah apa? Kandas imannya. Coba kita hitung-hitunglah. Gak usah dalam jemaat sini lah. Saudara-saudara kita yang dekat-dekat. Berapa banyak yang dulunya cinta Tuhan luar biasa. Saya jadi ingat cerita di Manado, sekarang lagi rame. Ya, ada salah satu pejabat, saya nggak boleh sebutkan, ya, karena viewernya mulai bertambah Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sebut jabatan, gitu kan ya. Jadi di Manado ini ada salah satu pejabat tinggi. Lelaki diuji ketika, wanita diuji ketika lelakinya dalam keadaan miskin. Tetapi pria diuji ketika dia sedang megang duit atau kekayaan. Seorang pejabat tinggi, sekarang udah dipecat. Ketika dulu belum apa-apa, ada istrinya gak kalah cantik Bapak Ibu. Istrinya dokter. Dan ada teman saya yang bilang, itu istrinya teman aku loh. Ya, itu istrinya teman aku loh, dia bilang gitu. Oh ya, orangnya baik, orangnya cantik, dokter lagi. Waktu dia masih susah, dia belum ada apa-apa, suaminya didorong. Suaminya dikasih semangat, suaminya dimotivasi. Laki-laki mana yang gak punya istri seperti itu senang, betul ya? Ketika dalam kesusahan didukung sama istrinya. Istrinya mau babat alas kasarannya kan begitu. Tetapi sekarang ketika sudah duduk dalam jabatan tertentu, ketika sudah pegang duit, alah, istri masa mudanya ditinggalkan, ganti dengan apa? Istri muda umur 18. Waktu make up cantik. Waktu enggak make up Bapak Ibu, waduh. Kayak kacang gosong Bapak Ibu. Saya mikir,
Apa ya yang buat laki-laki ini seperti ini ya? Laki-laki itu ternyata bukan hanya lihat wajahnya, cantik atau mungkin kurang cantik, pokoknya hawa nafsu aja disikat Bapak Ibu. Saya jadi berpikir, ini yang barusan muncul, kacang gosong ini Bapak Ibu. Dengan istri yang berjuang dari awalnya, istrinya tega, naik di atas mobil sambil disorong, ngeng, dilihat orang banyak Bapak Ibu. Tahu nonton film Jackie Chan? Kalau Jackie Chan lagi di atas kap mobil, terus mobilnya lari, ya itulah istrinya. Digitukan Bapak Ibu. Waduh, saya berharap jemaat Surya Kebenaran kalau sudah diberkati, nggak ada yang kayak gitu sama istrinya. Tapi istrinya makin apa? Disayang. Ingat khotbahmu tanggal 31 Januari, kalau sudah punya istri, disayang. Saya ngomong, orang Manado itu rata-rata pasti anak Tuhan. Tapi karena apa? Sekedar rutinitas, sekedar datang gereja, menuhi absen. Kalau enggak datang gereja nanti apa kata, apalagi pejabat. Karena itu beda. Kalau betul-betul seperti Roh Kudus yang ada, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, saya enggak tahu Yusuf itu mentalnya seperti apa Bapak Ibu. Digoda sama Tante Potifar begitu luar biasa. Itu terang-terangan Bapak Ibu, dia bisa tidur sama Tante Potifar. Tapi dia bisa memperjuangkan kekudusannya itu. Dia bisa komitmen mulai dari urusan uang, dari urusan kekudusan. Dia berhasil. Makanya lihat Yusuf dipakai sama Tuhan. Amin. Mau sore hari ini perjuangkan kekudusan itu. Jangan sia-siakan. Banyak orang tidak mau berjuang. Kita lihat ayat terakhir, Yesaya 44 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kita harus berjuang Bapak Ibu, Roh Kudus itu harus diperjuangkan. Kekudusan itu harus diperjuangkan. Yesaya 44 ayat yang kedua dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku apa? Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Ayat yang ketiga. Sebab aku mencurahkan ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan ke atas rohku ke atas keturunanmu dan apa? Berkatmu ke atas anak cucumu. Yakub itu artinya apa Bapak Ibu? Yakub itu artinya apa? Penipu. Tisana, tisini. Tukang tipu sana, tukang tipu sini. Makanya Yakub hidupnya di mana-mana. Kalau enggak dia tipu, kena tipu. Kalau enggak tipu, kena tipu. Itu baru namanya tabur tuai. Yakub cucunya Abraham. Yakub anaknya Ishak. Tapi tukang tipu. Dari namanya aja udah tukang tipu. Tapi suatu kali ketika dia bergumul dengan malaikat di Peniel. Dia bergumul, dia memperjuangkan. Jangan sampai engkau pergi tanpa mencurahkan berkat-Mu. Jangan sampai engkau pergi tanpa engkau memberkati aku. Sampai kakinya apa? Dipukul. Setelah dipukul, diplecok, dia menang. Dan ketika menang, namanya dari Yakub diubah menjadi siapa? Israel. Israel itu pangeran. Bayangkan, kalau orang hidup kudus, orang memperjuangkan kekudusan, mungkin dulu hidupnya di sana di sini, mungkin dulu hidupnya enggak beres, dulu hidupnya tukang tipu, tapi Tuhan rubah menjadi pangeran. Yesurun ini artinya apa? Jujur. Orang yang sama dalam satu ayat, ya kan? Jadi Yakub ini namanya banyak, ada Yakub, setelah itu jadi Israel, tapi Tuhan merubahnya jadi Yesurun. Andre waktu kecil dikenal namanya Boboho. SD namanya Ikna. SMP namanya Ikna. SMA namanya Ence. Enggak kena Bapak Ibu. Nama bagus-bagus dirubah jadi Ence. Sekarang kenalnya Pastor Andrew katanya begitu. Pastor Andrew, Alfred bilang gitu. Aduh. Jadi orang itu seperti itu. Yakub ketika dia memperjuangkan kekudusan, dia memperjuangkan yang baik. Dari seorang penipu diubah menjadi orang yang jujur. Dari seorang penipu diubah menjadi seorang pangeran. Karena itu kita harus perjuangkan baik-baik kekudusan. Karena itu saya berdoa buat anak-anak muda yang ada di tempat ini. Ya, kemarin saya lihat di TV, saya kebetulan ya dibilang kenal-kenal, dibilang tahu-tahu.
cukup dekat dengan papa mamanya. Jadi ketika di TV itu kemarin ada namanya TikTok Awards. TikTok Awards gitu kan ya. TikTok Awards. Orang, dia juga singer di gereja, juga pelayan Tuhan, ya, anaknya pendeta juga. Saya juga pernah tahu, pernah kenal. Ketika dulu belum terkenal, sekarang pengikutnya udah 1 juta. Makanya bisa kemarin berangkat ke Jakarta, ikut TikTok Award sama artis-artis. Wah. Tapi yang kita berdoa supaya apa? Supaya bisa tetap memperjuangkan apa? Kekudusan. Karena apa? Orang kalau belum terkenal, ya masih apa? Sopan-sopan saja. Tapi ketika sudah ada nama, ketika sudah mulai naik di atas, ketika sudah mulai beken, ketika sudah mulai terkenal, gayanya beda, orangnya beda. Tuhan Yesus apa? Ditinggal. Tuhan Yesus hanya sekedar apa? Sebatas kalung di salib. Karena itu saya berdoa juga buat adik kita di sini, Sandra ya. Siapa namanya? Oh, Grace. Sandra terus, enggak tahu Sandra ini siapa. Untuk Grace. Sudah sampai ke Jakarta, bertemu Luna Maya, ya kan, menjadi ASEAN ASEAN Next Top Model. Top model. Di sini dulu David juga lulusan top model tapi untuk pria. David ini banyak fan-nya. Wih, tadi pagi ada yang bilang gini Bapak Ibu. Ini sambil cerita-cerita ya. Tadi pagi ada yang bilang gini, jangan GR. Wih, kok David ini loh badannya bagus. Orangnya juga tegap, tinggi. Wah, seneng aku lihatnya. Kakinya bagus. Kaki sih mana sih bagus. Si bagusan kakiku tak bilang gitu. Oh, memang anaknya Pak Daniel ini tinggi-tinggi luar biasa. Jadi David ini top modelnya Surya Kebenaran. Gitu kan ya? Hah? Ya, penggemarnya banyak. Kita doakan cepat dapat jodoh. Nah, jadi sama saya berdoa juga buat Grace supaya ketika Tuhan mulai mengangkat naik, tetap perjuangkan yang namanya kekudusan. Karena namanya kalau sudah hidup di dunia entertainment, Tuhan jangan hanya taruh di sebatas salib. Yusuf ketika dia jadi pemerintah, ketika dia hidup di dalam pemerintahan Mesir, dia tetap taruh kekudusan, dia tetap perjuangkan kekudusan. Makanya hari depan, harinya tetap terus baik. Hari depan, harinya tetap terus istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Biar sore hari ini kita mau menikmati hari baik. 1, hiduplah kudus, komitmenlah dengan kekudusan itu. Dan yang terakhir, perjuangkan kekudusan itu. Supaya hidup kita melihat hal-hal yang baik dari kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak kembali.